Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillah dina Jumat anu ayeuna urang sadayana ditakdirkeun Allah tiasa ngumpul deui di Masjid At-Taqwa ieu kangge mengikuti bahasan-bahasan kajian tafsir Al-Quran. Surat An-Najm sudah selesai ibu-ibu ya. Surat ke-53. Kita beranjak kepada surat berikutnya yaitu surat ke-54 surat Al-Qamar. Oleh karena itu mari kita bacakan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nuzul Fatawalla anhum yawma yad'u ad-da'i ila syai'in nukur. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Alhamdulillah ibu kalian, kita telah membaca ayatnya. Semoga Allah melimpahkan rahmat atas bacaan kita itu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya mari kita memperhatikan terjemah serta maksud ayat surat yang telah kita baca semuanya. Ayat 1 sampai 5 surat Al-Qamar. Semuanya surat Al-Qamar itu 55 ayat ya Bu ya. Dan diturunkan di Mekah disebut ayat Makkiyah. Kecuali satu ayat yaitu ayat 45 diturunkannya di Madinah. Surat Al-Qamar ini adalah surat yang sering atau dicintai oleh Nabi untuk dibacakan pada saat hari raya Idul Adha. Jadi surat Al-Qamar dan surat Qaf biasanya Rasulullah SAW sering membacakan surat Al-Qamar dan surat Qaf. Setelah membacakan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, atas dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Iktarobati sa'atu wan saqal qamar. Artinya iktarobat tina qaraba yaqrabu asalnya. Jadi dekat. Muannasnya pakai ta, jadi iktarobat. Ya artinya telah dekat. Telah dekat. Apa? As-sa'atu. As-sa'atu itu waktu, saat. Kalau bahasa Arab kita bertanya, kami sa'ah. Jam berapa sekarang? Kami sa'ah gitu. Jam berapa sekarang? Khamisul Wahid. Jam 1. Jam 1. Khamisul Wahid wa isnaini. Wa isnai asyarah. Jam 1 lebih 20. Jadi asah artinya waktu. Tapi yang dimaksud di sini adalah kiamat. Kiamat. Jadi kiamat itu suka disebut as-sa'ah. Kemudian wan syaqo artinya belah, retak atau putus. Kalau ada benda pecah gitu jadi dua, itu namanya ansyaqo, wan syaqo. Al-Qamar, apa yang belah itu? Al-Qamar. Qamar itu artinya bulan. Bulan. Aya lagunya gini kan? Lagu bulan. Yang belah itu bulan. Kemudian wa iyyarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrum mustamir. Wa in, dan jika yarau melihat
ayatan, ayat itu tanda, bahasa Arabnya ayat, tanda. Ayat berapa ngaji teh? Tanda berapa gitu. Jadi maksud di sini adalah ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Yuridu, mereka suka berpaling, orang-orang kafir tentunya. Wa yaqulu, kemudian berkata sihrun, ini adalah sihir. Sihir mustamir, yang terus-terusan. Ayat 3, wa kazzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqir. Wa kazzabu, mereka mendustakan. Wattaba'u, dan menuruti, mengikuti ahwa'ahum, hawa nafsu mereka, pemikiran mereka, logika mereka. Wa kullu, dan setiap amrin urusan mustaqir, itu ada ketetapannya. Ayat keempat, walaqad ja'ahum minal anbiya ma fi muzdajjar. Walaqad, dan sesungguhnya ja'ahum, telah datang, minal amba, berita. Jadi an-naba itu artinya berita. Nabi itu pembawa berita, pembawa informasi. Ma fihi anbiya artinya berita tentang kisah-kisah. Ma fihi, apa yang di dalam kisah itu muzdajar, bisa mencegah dari kekafiran. Ayat 5, hikmatum balighatung pamatughni nuzur. Hikmah, itulah suatu hikmah. Balighatun, yang baligh, yang sempurna. Pamatughni nuzum, apa-apa yang tidak berguna dari peringatan-peringatan. Gitu, dari peringatan-peringatan. Nah, seperti itu kosakata atau terjemah mufradatnya. Ibu-ibu, ayat ke-1 surat Al-Qamar ini adalah merupakan sebuah ayat yang sangat bersejarah dan kejadian yang luar biasa yang pernah terjadi di zaman Rasulullah. Iqtarobatis sa'atu wan syaqqal qamar, telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan. Jadi orang-orang kafir tidak percaya bahwa kiamat itu akan terjadi. Cana moal kiamat, manya cana dunia, ke kiamat segala. Pokoknya tidak percaya bahwa dunia ini akan terjadi kehancuran total. Tidak percaya mereka. Kemudian orang-orang kafir itu, orang-orang musyrikin, request kepada Nabi, cik Nabi itu cana, tunjukkan kepada kami bahwa engkau itu orang luar biasa, bisa menunjukkan hal-hal yang khawarikul adah, yang di luar kebiasaan. Tunjukkan kepada kami, bisa tuh cana tuh bulan, cana bola. Begitu kan dari mengolok-olok Nabi. Kalau benar Nabi itu seorang yang luar biasa, utusan Tuhan, coba bulan belah. Itu kan iseng kan, nyaris gitu, iseng untuk memperolok-olok kepada Nabi. Nabi kan bukan Tuhan, bukan ahli sihir, bukan seseorang yang bisa melakukan sesuatu yang semaunya sendiri. Kata Nabi, ya kalau Allah menghendaki bisa saja terjadi bulan itu belah. Nah, di saat itu, di saat orang-orang kafir masih ada, itu bulan terbelah, Bu. Terbelah. Jadi yang satu ada di atas gunung kelihatannya, yang sebelah lagi, gunung yang sebelah sini, kan luar biasa, aheng. Itu tuh cina bulan belah. Wah, cina iya mah ahli sihir berarti Nabi teh. Jadi disangkanya Rasulullah itu bisa merubah penglihatan orang-orang musyrikin. Wah, cina iya penglihatan orang mah cina dikacaukeun. Jadi orang teh asa ningali dua cina. Jadi serba salah. Awalnya mereka ingin membuktikan bahwa Nabi itu utusan Allah,
bahwa setiap perkataan Nabi yang bersifat yang bersifat ramalan gitu ya, kalau disebut ramalan, bisa dibuktikan nggak bahwa kiamat itu kan terjadi? Jangan jauh-jauh, sok coba cina kan langit, matahari, bulan akan hancur, sekarang belah jadi dua, terjadi kan, dibelah tuh. Mereka tetap mencemoohkan dan tidak mau percaya kepada terjadinya bulan belah itu. Jadi hanya satu kali seumur hidup atau seumur dunia ini bulan bisa belah. Di zaman Nabi Naud can pernah gitu. Di zaman Nabi Muhammad SAW bisa berbelah itu. Mereka tidak percaya, tiba-tiba datang segerombolan kafilah gitu ya. Coba tanyain kepala, kalau benar-benar kamu merasa disihir sama saya, kata Nabi, coba tanyakan kepada rombongan yang baru datang ini. Tanyakan, ya waktu daerah Ciroyom abdi cenah tadi melihat bulan itu terbelah gitu, kata para kafilah itu. Berarti banyak orang yang menyaksikan yang bukan ada di sekitar yang hadir di Rasulullah itu, ternyata orang-orang di belahan daerah dunia mungkin itu kalau yang kebetulan melihat bulan terbelah. Semua kaget kan, tapi tidak lama nyambung lagi itu. Nyambung lagi si bulan itu. Luar biasa. Kemudian Nabi mengatakan iqtarobatis sa'ah, sudah sangat dekat terjadinya. Iqtarobatis sa'ah, sangat dekat sekali kejadian kiamat itu. Dalam hadis-hadis dikatakan dalam surat Al-Anbiya ayat 1, surat ke-21, iqtarobati linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin muridun. Allah sama iqtaroba kan, telah dekat kepada manusia hari penghisaban, yaitu hari kiamat. Wa hum fi ghaflatin muridun, mereka itu lalai akan terjadinya untuk menyambut kedatangan hari hisab itu, mereka lalai, goplah lalai karena katungkulkeun ku kesibukan, katungkulkeun ku karesep disebut goplah. Seperti orang main HP, adzan teu kadenge, tidak kedengaran suara adzan, suara panggilan, dipanggil sama orang tua, kadang-kadang tidak terdengar gitu. Karena katungkulna itu gapleh namanya, goplah. Orang yang main gapleh, katu gapleh itu kan orang yang melalaikan diri dari perbuatan-perbuatan yang lebih penting, yang lebih prioritas. Sholat cul, kerja males, seseuheun amru, dari katungkulkeun itu disebut goflah. Mereka itu goflah, lalai karena katungkulkeun urusan dunia, mu'ridun, kemudian akibat kelalaian itu berpaling. Nah itu surat Al-Anbiya ayat 1. Lalu dalam ayat lain ya, Rasulullah dalam sebuah hadis, waladzi nafsi biyadihi ma baqiya minad dunya fi ma mawwa minha illa kama baqiya mi yaumikum hadza fi ma mawwa minhu wa nara minasyamsi ila yasira. Demi Tuhan, kata Nabi, yang jiwaku berada di dalam genggamannya. Jadi Nabi kalau sumpah bukan wallahi talohi bilahi waladzi nafsi biyadihi gitu. Demi jiwaku ada di dalam genggamannya, itu Allah. Itu sumpah Nabi seperti itu. Ma baqiya minad dunya, tidak ada yang tersisa dari usia dunia ini. Fi ma madha minha ila kama baqiya min yaumikum, kecuali tinggal tersisanya hari ini. Hari kalian sekarang ini. Hadza fi ma madha minhu wa ma nara syamsi ila yasir. Karena waktu itu ketika Nabi bersabda itu di depan para sahabat, sore hari sekitar ya wayah kieu lah. Jadi ibu-ibu urang teh tereh magrib. Tebih mana ka magrib sareng tebih mana ti subuh ka asar gitu. Kan tebih keneh ti subuh ka asar, tapi asar ka magrib lebih dekat. Jadi lebih dekat daripada waktu kamu tadi. Subuh jam 5, genep, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, misalnya jam 2. Maghrib, 3, 4, 5, genep. Nah, hari kiamat itu tinggal beberapa jam lagi.
dekatnya saat akan terjadi kiamat itu seperti ngumpulnya seseorang di waktu sore menjelang maghrib. Tentu lebih dekat waktu ke maghrib daripada dari subuh ke asar gitu, kata Nabi. Dalam hadis lain juga kata Nabi, ma'amarukum fi a'mari man madha ila kama baqiya minan nahar fi madha. Tiada usia kalian bila dibandingkan dengan usia orang-orang sebelum kalian, melainkan seperti waktu yang tersisa dari siang dan hari ini dibandingkan dengan waktu-waktu yang telah dilalui sejak pagi hari sami. Dengan yang tadi maksudnya dekatnya ke waktu kiamat itu seperti matahari sudah mau terbenam. Atau dalam hadis lain, bu'istu wasa'atu, aku diutus, kata Nabi. Wasa'atu, dengan akan terjadi kiamat itu hakaza, seperti ini, kata Nabi. Wa asyaru bi isba'aihi sababati wal wusta. Nabi itu mengisyaratkan dengan telunjuk dan jari tengah, seperti ini kata Nabi. Nih, diutusnya aku, ya, hingga akan terjadi kiamat seperti ini, anak-anak. Anak-anak. Para sahabat, kata Nabi itu, seperti telunjuk dan kata Nabi disebutkannya hampir akan menyusul dibanding ini. Rek nyusulnya jangkung, saking cepatnya akan terjadi kiamat. Kemudian dalam keterangan lain, terjadinya kiamat itu seolah-olah kalian minum di satu gelas itu. Gelas penuh ku cai, kemudian kita minum kan sargotnya nanti disakalikeun. Dari 3 atau 300 cc tinggal 20 cc lagi. Berarti terjadinya kiamatnya tinggal 20 cc lagi. Yang telah dilalui oleh manusia itu 280 cc, tinggal 20 cc lagi. Nah, terjadinya waktunya akan terjadinya kiamat dari diutus dari sekarang, dari Nabi diutus itu sampai kiamat itu seperti 20 cc lagi kalian tersisa minum satu gelas. Karena gitu saking dekatnya bahwa orang-orang kafir itu tidak percaya meskipun sudah dibuktikan melalui para kafilah yang datang, melalui info-info dari orang-orang jauh yang ternyata sama-sama melihat bulan itu terbelah, tapi mereka tidak yakin, tidak percaya. Ayat kedua, wa iyara ayatu yuridu wa yaqulu sihru mustaqir. Mereka itu orang-orang musyrik kebiasaannya setiap melihat mukjizat Allah yang terjadi di para rasulnya, mereka itu berpaling dan berkata bahwa ini adalah sihru mustamir. Wah, ini biasa cina sihir itulah. Sekurang teh kajeun percaya mah. Yang jelas sudah membuktikan bahwa Allah itu telah membuktikan hal-hal yang khawarikul adah, hal-hal yang di luar adat kebiasaan sudah ditunjukkan oleh Allah. Jadi tidak ada yang mustahil. Hal-hal yang akan terjadi seperti terjadinya kiamat itu. Jadi pilihan manusia tidak ada lisamina wa ata'na, beriman, mendengar, taat, itu aja. Seperti orang-orang kafir juga tidak percaya bahwa orang sudah mati akan dihidupkan lagi. Orang beriman, apabila kalian ragu-ragu orang yang mati itu akan dibangkitkan lagi, dan mereka wajar kan, karena tidak beriman. Karena tidak beriman, tidak percaya orang mati dibangkitkan lagi, wajar. Karena ukurannya logika, yaitu hawa nafsu. Masa orang yang sudah hancur, sudah jadi belatung, sudah jadi tulang bisa bangunkan lagi? Nah, Allah memberikan ilustrasi. Nih, orang-orang yang tidak percaya, fa inna khalaqnakum min turab. Kalian itu dijadikan dari tanah. Nah, bagi orang-orang yang tidak percaya bahwa orang mati akan dibangkitkan lagi, padahal Allah menciptakan kalian itu dengan tahapan-tahapan yang luar biasa, yang rumit. Bisa dipahami oleh manusia ilmu kedokteran. Seperti berasal manusia dari tanah, kemudian dari zigot, dari nutfah. Jadi sebelum nutfah itu
sebelum jadi janin itu kan zigot dulu. Zigot itu prosesnya nutfah atau air mani di rahim ibu itu berubah jadi zigot, kemudian jadi alaqah. Sudah alaqah jadi mudghah. Jadi mudghah 40 hari, jadi zigot 40 hari, alaqah 40 hari, mudghah 40 hari. Nah, sebelum ditiupkan ruhnya, malaikat Jibril mencatat tentang rizkinya, jadi 4 hal tentang rizki, tentang ajalnya, amal baik buruknya, dan nasibnya, dicatat semuanya. Dengan kejadian-kejadian yang rumit itu Allah mampu menciptakan manusia, apalagi menghidupkan orang yang sudah mati, yang bahan-bahannya sudah ada istilahnya. Nah, itu kan hal-hal yang di luar akal kemampuan manusia. Tapi kalau dicerna dengan baik, kemudian dihadirkan rasa iman kepada Allah, jadi yakin, percaya. Allah itu akan mampu menghidupkan. Dan disebutnya hak atau pasti wajib Allah akan menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Nah, demikian pula terjadinya kiamat dan terjadinya mukjizat Allah terbelahnya bulan, mereka mendustakan. Karena mendustakan juga mereka karena mereka itu berpaling dan juga mereka akhirnya mendustakan. Wa kazzabu, mereka mendustakan. Tidak percaya, bohong itu. Ngasih tahu kepada orang lain itu bohong. Kiamat itu tidak akan terjadi. Wa tabau ahwahum, mereka hanya mengikuti hawa nafsu, mengikuti logika-logika berpikirnya semata-mata, tidak menggunakan kacamata iman dan menggunakan kacamata ilmiah. Kalau mereka menggunakan ilmiah, pasti akan meyakini juga. Tidak sedikit orang-orang kafir, ya, yang awalnya tidak percaya terhadap kebenaran Islam, tapi setelah menggunakan perangkat ilmu pengetahuan, kemudian disandingkan antara ilmu pengetahuan dengan agama Islam, ternyata nyambung, cocok, gitu, sinergi, akhirnya mereka masuk Islam. Ya. Termasuk di Inggris sekarang Bu semakin bertambah-tambah orang-orang yang percaya kepada Islam dan masuk Islam. Itu di Inggris. Amerika juga banyak negara-negara yang mayoritas kafir itu. Ayat keempat yaitu walaqad ja'akum minal amba ma fihi muzdar. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka, yaitu orang-orang kafir yang tidak percaya ya. Sebenarnya sudah banyak berdatangan apa? Minal ambai. Berita-berita goib atau kisah-kisah yang lebih seru gitu. Lebih tidak masuk akal kalau diukur oleh hawa nafsu gitu ya. Terjadinya Nabi Ibrahim alaihissalam memukul laut jadi belah, kemudian merubah tongkat jadi ular kan. Mereka itu kan percaya, orang-orang musyrikin yang percaya kepada kitab-kitab sebelumnya percaya. Itu kisah-kisah terjadi yang luar biasa. Kenapa? Di saat Nabi Muhammad SAW menunjukkan mujizat-mujizat Allah, mereka tidak percaya. Mereka tidak percaya. Padahal minal anbiya ma fihi muzdar. Banyak kisah-kisah yang di dalamnya terdapat untuk mencegah ketidakpercayaan mereka, kekafiran mereka. Bagalau gitu. Banyak kejadian-kejadian yang khawarikul ada, yang luar biasa, yang lebih seru. Tapi kenapa di saat Nabi Muhammad SAW diutus, mereka tidak percaya? Itulah hakikatnya bahwa manusia itu mempunyai sifat berdegung. Nah, ibu-ibu sekalian, Bagus akan membawakan lagi tanda-tanda ya kiamat. Jadi catat. Jadi sebenarnya Bu Ibu, tanda-tanda kiamat kata Nabi kan tinggal 20 cc lagi minuman akan terjadinya kiamat. Itu berarti di zaman Nabi, apalagi sekarang tahun 1400 sabar Bu? 48 47. Di zaman Nabi kan tahun 570-an, pokoknya saat 14 abad lah gitu. 14 abad yang lalu Nabi mengatakan bahwa kiamat itu seperti 2 cc lagi orang yang meneguk air minum.
atau seperti orang yang berada di waktu asar lebih dekat ke maghrib daripada ke subuh. Apalagi sekarang tahun 2025 dan lengkaplah gitu tanda-tanda atau alamat-alamat bahwa kiamat itu kan terdekat. Jadi di antaranya yang tercatat dalam hadis-hadis ibu-ibu, tanda-tanda kiamat pertama dalam hal kemerosotan moral. Sekarang kan sudah semakin hancur moral manusia. Seperti Allah akan yarfa'ul ilmi, mengangkat ilmu. Bukan tiba-tiba manusia jadi barodo, semua bukan. Yang pintar jadi bodoh, gitu ya. Bukan berarti itu. Tapi sangat langka, hanya sedikit sekali orang-orang yang tertarik untuk memperdalami ilmu-ilmu keakhiratan. Jadi barodo. Jadi bodoh di situ, menyebarnya kebodohan itu adalah orang-orang yang tidak tertarik, tidak ada gairah untuk mencari ilmu-ilmu tentang keakhiratan, duniawi. Lalu yang disebut bodoh juga kan tidak semata-mata orang yang tidak sekolah. Yang disebut jahil itu, juhala itu. Si Abu Jahal itu orang pintar, cendekiawan, intelektual Abu Jahal itu. Ahli sastra, tapi kenapa disebut Abu Jahal? Kan namanya Abu Hikam. Abu Hikam itu bapak hukum, artinya sarjana hukum. Si Abu Jahal deh, sarjana hukum, ahli hukum tradisional gitu lahnya. Tapi kalau disebut Abu Jahal, Abu bapak kebodohan. Pelopor di zaman jahiliyah itu Abu Jahal. Padahal orangnya cerdas, pinter. Jadi tidak semata-mata orang yang bodoh itu yang tidak sekolah, tapi orang yang tidak mau mengerjakan perintah-perintah Allah, itu disebut bodoh. Makanya diangkat ilmu itu adalah banyaknya orang-orang bodoh. Dan sekalian banyak orang-orang bodoh menduduki tampuk kekuasaan di zaman ayeuna. Nah disangka ku ibu ayeuna teh lagi baik-baik saja dunia teh termasuk di Indonesia. Da urang mah tutup peduli teh akan memberita jeung info. Jadi terang geus hancur Bu. Bahkan bukan jadi sekali bahasa nete semplek pencak semplak diganti ku Mulyono Prabowo teh teh muningna gitu. Dan neruskeun hanca tuh. Ya Bu, sok ayeuna menteri-menteri nage, menteri-menteri petunjuk ti Mulyono atuh ti Jokowi. Ngecak anggaran rusak hancur. Orang-orang bodoh itu bukan berarti tidak sekolah. Sri Mulyani itu kan sarjana. Tapi nah kebijakan-kebijakannya bodoh sekali. Menyangsarakan rakyat kan. Oh, namanya bagus. Udah gede gaji ibu mah. Anu ribu gaji seetik mah karasa. Pajak-pajak. Urang mah mungkin teu kabaleteran, tapi rakyat seperti di Palu gitu ya. Kan ayeuna demo terus-terusan tidak baik-baik saja. Kenapa? Karena diangkatnya orang-orang bodoh. Bodoh lah di pengertian teu amanah gitu. Tidak amanah. Tersebarnya kebodohan. Kemudian minuman keras, artinya minuman keras itu sudah tidak dianggap haram lagi. Yang disebut minuman keras tersane cairan wae, termasuk obat-obatan, narkoba. Kan di Singapura, di Jepang, di Amerika seueur mengkonsumsi obat, saur dokter Slamet ngobrol kamari. Jadi bagus di batur mah di Singapura ge banyak orang yang meminum obat yang seharusnya digunakan di rumah sakit kanggo menghilangkan rasa sakit, khususnya orang yang kebakar. Kan nyeri pisan atuh Bu. Orang yang terbakar apalagi separuh badan, dikasih obat itu, ieu diarinum. Kan jika zombie gituan lempang ibunya. Itu kan banyak gitu. Termasuk di Indonesia geus mulai aya mengkonsumsi narkoba yang harusnya diberikan kepada orang sakit yang terbakar misalnya, ini diminum ke orang-orang calager. Atuh leuleus lempang jika zombie, hayang flight ya, yang merasa terbang. Itu sudah di mana-mana. Kemudian terjadi gempa bumi, kan gempa bumi, terjadi banjir, kekeringan, itu tanda-tanda sudah hampir dekat. Padahal di zaman Rasulullah belum terjadi hal-hal seperti ini. Kemudian perubahan sosial, munculnya berbagai fitnah, riba, munculnya berbagai fitnah. Artinya fitnah itu kejadian huru-hara, fitnah.
pembunuhan di mana-mana, hal-hal yang kecil, kemudian riba, sampai kan ada yang disebut kampung akhir zaman, Bu. Kampung akhir zaman itu ada sekelompok jamaah gitu yang memilih hijrah gitu. Karena hijrah itu bukan pindah tapi meninggalkan suatu tempat yang penuh kemaksiatan kepada tempat yang steril dari kemaksiatan. Saurna tos aya di namanya Lembang kali itu teh, Bu. Nah, daerah eta tos aya seperti orang persis bade tah PC misalnya PC Andir. Ngobrol jeung Pak Rijal itu serba kemaksiatan, orang pindah we neangan di Lembang. Sebuah hutan misalnya lebih 10 hektar ke jamaah persis. Jadi di situ kita semua, Bu, keluarga kita pindah ke situ. Jadi lebih selamat, tidak akan terkena masalah riba, dahar naones aya mau singkong, mau jagung, kalau padi itu tidak ada sawah di hutan. Ada yang gitu terus nyobaan gitu, Bu, ayeuna. Kemudian olahraga main panah. Jadi kembali ke zaman Rasulullah. Bade itu persis gitu. Ibu-ibu sekalian, tentu saja itu tidak benar juga. Karena mereka menunggu kedatangan Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam, akan terjadinya dukhonun. Dukhonun itu penyakit yang akan Allah turunkan ke dunia, akan menghinggapi orang-orang durhaka. Dukhonun, nah hadis dukhonun teh asalnya hasep, Bu, hasep. Itu hanya akan terkena azab itu kepada orang-orang yang durhaka. Tapi bisa wae kan menular kan henteu. Duka penyakit naon? Akan terjadinya penyakit-penyakit, wabah-wabah ya. Seperti al-mautul fujaa. Kan zaman Rasulullah mah jarang maut ngadadak, aya nu seueur. Ada yang ketika sholat sujud gubrug maut. Ya mungkin ada penyebabnya, sabab-sababnya mungkin penyakit serangan jantung punya. Karena kadang-kadang orang terserang jantung teu karasa. Gitu. Gejala-gejala teu karasa, juga abis stroke kan teu terang. Abis darah normal wae gitu. Terus kolesterol teu sabaraha lah 210-an. Memang yang bagus itu 150, paus 210. Dilarikeun ka Paledang 3 kali ge turun 180. Darah paling 140 per 80. Nah tiba-tiba ngaplek kaitunya. Itulah yang disebut al-fujaa, yang tiba-tiba, yang disebut tiba-tiba. Jadi itu bisa kieu, wah ternyata mah kena stroke, berarti jorok kan makananana segala beres. Teu oge. Ada orang yang jorok sehat wae, Bu. Ada orang yang olahraga, makanan gizi seimbang, kena serangan jantung. Karena kan itu penyempitan penyempitan pembuluh darah ke otak. Lamun eureun stroke, lamun pecah maut. Lamun karena jantung si arteri pembuluh darahnya serangan jantung. Tidak boleh lebih dari 4 jam harus makan obatnya di bawah lidah teh baru tertolong cenah. Jadi banyak penyakit-penyakit yang disebut wabah. Munculnya dajjal di antaranya. Dajjal teh naon, Bu? Anu matana hiji sakali ngalengkah di Asia Tenggara ke Eropa, itu sebut dajjal teh. Bla gitu. Dajjaluna kadzabuna teh. Terang teh Bu dajjal teuing cenah teu nyaho. Nah, sok diaos. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil masihid dajjal. Dan Allah, aku berlindung dari usapannya dajjal. Dajjal teh naon? Dajjal teh kalau menurut ulama adalah sosok-sosok yang suka menyesatkan manusia, paham-paham sesat. Dajjal teh sanes panonna hiji, yang dimaksud mata satu itu orang yang hanya memikirkan dunia gitu. Jadi tidak ada keseimbangan. Terus kita juga sebelum kiamat akan turun Nabi Isa. Nabi Isa itu akan menghuni dunia sekitar 40 tahun dengan tujuannya itu membunuh Dajjal, membunuh orang-orang sesat. Kemudian Nabi Isa juga akan menghapus pajak. Nah, di sana pajak panennya ke neraka di mana-mana. Nabi Isa turun baru tidak ada pajak. Nabi Isa dihilangkan pajak. Kumaha carana Allahu alam.
Kemudian akan turun juga Ya'juj Ma'juj, Bu. Ya'juj Ma'juj itu naon? Ya'juj Ma'juj. Ada yang mengartikan Ya'juj Ma'juj itu dua suku yang jahat yang akan datang dari negeri Syam, akan mempengaruhi dunia, akan membuat huru-hara, pembunuhan di mana-mana, jika Amerika jeung Yahudi jeung Israel. Ya'juj Ma'juj teh ingin menguasai negara-negara Islam. Engke cenah Palestina geus beak terus dikuasai tinggal Indonesia aja. Orang Indonesia jangan tenang-tenang saja. Kita sekarang harus mempertahankan kemerdekaan, jangan sampai dijajah oleh Israel. Riweuh rek minta tulung ka saha kalau sudah dibom ku Israel Indonesia dan naon cenah bawa nu demo cenah tah. Orang Indonesia cenah ngabela Palestina. Jadi murungku tek milu demo kayaknya tanggal 25 punya. Arek milu demo sieun cenah sieun dimusuhan ku Israel entah Bu. Justru alhamdulillah kalau kita diancam ku Israel, alhamdulillah ya ada ada waktu untuk jihad, untuk syahid, fisabilillah. Hayong urang mah dibom lah daripada hirup kieu wae. Kemudian matahari akan terbit dari barat. Ayeuna di mana Bu terbitnya? Dari timur kan ya. Matahari terbitnya nanti akan dari barat. Kaciptanya. Aduh, sana ya maghrib teh jadi isuk-isuk ya. Isuk-isuk jadi sore. Dan turunnya Imam Mahdi. Imam Mahdi itu adalah pemerintah-pemerintah yang dipegang oleh orang-orang Arab. Mudah-mudahan Anies Baswedan jadi presiden Indonesia, jadi Imam Mahdi Indonesia. Allahu Akbar ya. Nah, itulah diantaranya ibu-ibu tanda-tanda kiamat yang terdapat dalam hadis-hadis ya Rasulullah. Nah, dalam ayat yang kelima terakhir, hikmatu balighatun famatu ghini nuzul. Itulah suatu hikmah yang sempurna, maka peringatan-peringatan itu bagi orang-orang yang kafir tidak berguna. Dan di surat Al-Baqarah sebutkan innalladzina kafaru sawaun alaihim a'andartahum am lam tungdirhum la yu'minun. Orang-orang kafir sama saja. Mau dikasih peringatan atau tidak sama. La yu'minun, tidak akan beriman. Kenapa tuh kita semangat ngebejaan orang kafir? Ada orang kafir yang minta, yang nanya. Jadi seperti itu. Ada yang bertanya Pak Agus tadi. Pak